Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-khajlanu kullu khajlani tatafarraga minas sawagil wa takilla awaqi'uka summa la tarhalu ilaihi. Kerugian atas tiap-tiap kerugian, bahwa engkau berlapang-lapang daripada berusaha, dan sedikit halanganmu kemudian engkau tidak berpindah kepada Tuhan. Jika seseorang di dalam kesibukan pekerjaan atau halangan yang mengganggu dengan amal taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berhadap kepadanya, lalu ia tiada kegiatan untuk beramal dan bertakarub kepada Tuhannya, maka ia adalah orang yang rugi. Tetapi jika ia tiada kesibukan apa-apa dan tiada banyak halangan yang didapatinya, sedangkan ia masih tetap berpeluk tubuh, orang inilah yang dikatakan musannif yang menghimpun semua kerugian. Wallahu a'lam. Semalam itu ujar Sidin, orang yang diberi berkah umur itu, walaupun masanya sedikit, orang itu umurnya hendak pendek, tetapi dia mampu dengan umur yang pendek itu dia mencapai wasil kepada Allah Ta'ala. Atau dengan umur yang pendek itu dia itu memanfaatkan waktunya untuk bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada umur panjang tetapi kada bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti umur itu ajar Sidin diberkahi. Nah, lalu disambung Sidin di sini, orang yang mendapat kerugian ialah, kata beliau, orang yang mana di waktu dia itu sedikit aja halangannya untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Kada banyak halangannya, tetapi dia kada mau berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Itu juga termasuk orang nang rugi jar Sidin. Tetapi lebih rugi lagi jar Sidin, orang itu kada ada beisi halangan apa-apa. Kada ada beisi halangan apa-apa, kada mampu berbuat taat, tuh lebih rugi lagi Sidin. Lebih rugi lagi. Kita ini dalam beribadah itu kan ada namanya martabat awam namanya. Martabat awam ini. Martabat awam ini beribadahnya kada perlu dipaksa. Artinya orang beribadah itu dia sekedar menunaikan yang wajib aja. Itu orang yang awam. Asalkan yang tunai 5 waktu ini sudah selesai. Bila bulan puasa, bila inyakan zakat. Seperti itu orang yang awam. Orang yang awam. Tetapi kalau orang yang sudah di makam salikin, itu dipaksakannya dulu beribadah. Dipaksakannya. Karena dia hendak mendapatkan cinta daripada Allah Ta'ala, untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, orang yang salikin ini, walaupun orang yang biasa, yang awam inilah, itu sudahlah dia beribadah, di antaranya ada yang kada berilmu sama sekali. Dalam artian asal sembahyang selesai sudah, asal zakat selesai sudah, kada tahu sah kah khusyuk kah kada khusyuk kah, tetap jadi terima oleh Allah Ta'ala, tetapi sesuai dengan kadar batiniahnya, kehusuannya. Yang ngalih itu kita ini kada ada ilmunya. Kada ada ilmunya.
Lalu di waktu kita ampun maaf lah, kadang-kadang kita mudahan kita kada termasuk yang demikian. Kadang-kadang kita ini sudah tuha ilmunya kadada. Hendak beramaliyah yang diamaliyahkan karena kadada ilmunya. Lalu ungut-ungut aja lagi tuh hari tuha tuh menunggu mati aja bahasa kita tuh makan guring. Ini istri yang dalam keadaan rugi sama sekali itu orang itu. Kalau orang ada ilmunya adalah yang dibaca, paling kadang baca salawat kah karena ada ilmunya. Pernah baca belajar guru baca salawat barang. Ini kan ada amalia lain baca salawat, ada ilmunya masih bagus daripada misalnya kita ini kada sama sekali karena kada menggunakan waktu tadi untuk menuntut ilmu tadi itu. Sidin rugi orang itu kada ada halangannya, tetapi inya kada mau mendekat berpaling kepada Allah Ta'ala, sedikit aja berpalingnya kepada Allah Ta'ala. Itu di tingkatan kita orang awam seperti kita adalah seperti itu. Artinya asal tunai yang wajib sudah selesai. Beda dengan orang yang salikin, orang yang dalam keadaan salik tadi. Nah, orang yang dalam keadaan salik ini pun bukan berarti kada ada halangannya. Orang yang salik ini lebih banyak halangannya daripada orang yang awam sebenarnya. Karena ini hendak memasuki makam istiqamah dalam beribadah. Kayak pian lah menuntut ilmu. Sama dengan ulun, sama kita nih sama-sama menuntut ilmu. Ulun menuntut ilmu, pian menuntut ilmu. Ini hendak istiqamah yang kayak ini nah susah kita itu. Bila pas jam pengajian kenapa jadi sibuk benar saja. Kadang-kadang bila jam pengajian sibuk apa diurus. Sama kita hari Jumat itulah hendak baca Yasin, hendak baca surah Kahfi, hendak baca salawat. Bila hari Jumat itu paling banyak sibuknya. Padahal kada ada sibuk ada. Cuma disibukkan entah apa karena harinya berkah. Artinya ujiannya besar kalau orang itu hendak mendekatkan diri di waktu fadilat, di waktu yang utama. Itu berat cobaannya. Begitu juga orang yang dalam keadaan salikin. Salikin itulah orang yang hendak benar-benar mendapatkan keridaan Allah Ta'ala. Itu orang salikin namanya. Orang salikin ini beramaliyah, satu bisa diberikan guru amaliyahnya. Bisa juga istiqamah dengan amaliyah yang ada seperti menuntut ilmu, bersedekah, istiqamah. Istiqamah itu salikin juga. Salikin itu kalau secara umumnya adalah orang yang beramaliyah untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kadang mesti panjang waktunya. Kita nih bawiritan habis maghrib itu salikin juga ngarannya. Sembahyang 5 waktu berjamaah salikin juga. Kita bersedekah salikin juga atau muridin namanya tingkatannya. Nah, orang yang salikin dan muridin ini itu pandangannya hanya mengharap ridha Allah Ta'ala aja. Kalau orang awam kan pandangannya supaya dipuji orang bisa, supaya mendapatkan pahala bisa, melepasakan kewajiban bisa. Itu orang awam. Niatnya macam-macam, niatnya dicampuri. Namanya juga awam. Awam itu artinya kada sama dengan orang kada berilmu, kada tahu. Kada tahu sama sekali. Tapi kalau orang salikin ini martabat makam batiniah itu berbeda. Pandangan batinnya ini innalillah kepada Allah Ta'ala. Bang sudah. Bahasa kita tuh innalillah wa inna ilaihi rajiun. Dia memandang ibadahnya itu asalnya dari kepada Allah Ta'ala dan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Jadi dia dalam beribadah itu memandang bahwasanya ibadahnya ini memang anugerah Allah Ta'ala. Memandang bahwasanya ibadahnya ini dikawakkan, dimampukan oleh Allah Ta'ala sehingga dia memandang bahwasanya dirinya tidak mampu dalam beribadah kecuali ditulungi Allah Ta'ala. Karena orang yang salikin kita nang beribadah ini nah ujar orang kan anta budaka annaka tara fa ilam tara fa innahu yarak. Nyata kita menyaksikan di dalam ibadah kita itu Allah Ta'ala menyaksikan kita. Kalau kada mampu kita menyaksikan, merasa ada terus Allah Ta'ala. Dalam artian kita musyahadah, menyaksikan tadi bahwasanya kita beribadah ini benar-benar di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Benar-benar anugerahnya Allah Ta'ala kita beribadah ini. Kita pandang, kita ini kawal ruku, sujud, berdiri, berzikir, macam segala. Itu sabarataan, bukan di waktu taat saja. Tetapi pandangan batiniah kita itu terus kepada Allah Ta'ala. Senantiasa merasa diliputi terus oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Sehingga kita itu bagarak badiam kita menjadi zikir terhadap Allah Ta'ala. Menjadi ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita merasakan kelezatan. Kalau kita memandang bahwasanya diri kita bukan kita yang beribadah, itu lezat kita. Tapi ujar guru ulun, namun ikam memandang bahwasanya ikam itu beribadah, ikam itu nang berjalan, ikam itu nang begawi, ikam uyuh ya sidin.
Nah, ini kan kita diajari oleh guru kita bagaimana jangan ada akuan namanya. Dan dasar bujur kita tuh nyaman. Nanti kalau kita terbiasa sudah musyahadah inilah merasakan bahwasanya bukan kita yang melakukan. Itu dari napas kita, dari jantung kita, dari bunyi jantung kita. Itu bunyinya kada lain kada pada Allah, Allah, Allah aja bunyinya. Kenapa? Karena senantiasa kita mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, musyahadah namanya. Memusahadahkan Allah taala terus. Musyahadah itu artinya menyaksikan, setelah menyaksikan. Kan kalau kita belajar ilmu tauhid artinya menyaksikan bahwasanya diri kita dan seluruh alam ini adalah bukti adanya Allah taala yang bersifat kudrat iradat. Namun kadang-kadang bisa terjadi alam ini kalau kada ada zat yang menjadikannya. Makanya kalau kita belajar tasawuf, belajar ma'rifat ini utama. Itu belajar tauhid dulu. Ini banyak orang yang kada belajar tauhid, hendak langsung jadi Allah taala itu banyak. Kadang mengerti, ya jadi seorang Allah Ta'alanya akhirnya kadang mengerti beribadah bagaimana cara memanakkan diri, bagaimana cara memusahadakan sifat dan apa Allah Ta'ala itu. Dipadahkan orang dikarasinya terdua itu aja. Dikarasinya, iya seorang kadang belajar ilmu tauhid dulu. Kadang belajar ilmu tauhid la maujuda ilallah itu. Bahwasanya kita ini bukti kenyataan adanya sifat zat yang bersifat wujud tadi. Bukti adanya zat yang bersifat kidam tadi. Bukti adanya zat yang bersifat baka tadi. Seluruh alam ini kenyataan daripada sifatnya Allah Ta'ala. Amunnya kada kudrat Allah Ta'ala itu kada bisa mula alam ini. Berarti alam ini kenyataan sifat kudratnya Allah Ta'ala. Amunnya kada berkehendak Allah Ta'ala ini kada jadi alam ini. Amunnya kada berilmu Allah Ta'ala menjadikan alam ini kada tertata seperti ini. Bisa terlapis-lapis. Tukangnya mun kada berilmu berat pian, bisa hatap tak ke bawah, yang di bawah tak ke atas. Nah, ini maksudnya kada berilmu, bisa hancur alam ini munnya kada ada ilmunya. Makanya semua sifat Allah Taala itu sempurna lah. Sifat Allah Taala itu sempurna. Sempurna karena Allah Taala itu zat yang kamil, yang sempurna. Maka sempurna. Makanya kalau kita ini melihat sesuatu yang kada sempurna, kembalikan kepada Allah Taala. Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Ini kehendaknya Allah Ta'ala, sudah kada tahu kita rahasianya. Itu pandangan namanya husnudzan billah. Memandang baik dengan perbuatan Allah Ta'ala, dengan afalnya Allah Ta'ala, dengan sifatnya Allah Ta'ala. Kalau kita memadahkan, wah kawan ini kada sempurna, ikam dijadikan dia. Aku putih, ikam hirang lutong ya. Kada sempurna Allah Ta'ala nih. Maka kita aja separa sano. Lahir kembar, kenapa ikam ini jadi hirang? Nah itulah kada sempurna Allah Ta'ala ini ya. Artinya kita kada menghendaki Allah Ta'ala nang musawwiru fil arham itu Allah Ta'ala. Kada ada apa-apa kita ini. Yang menjadikan kita di dalam rahim tuh Ustaz, Allah Ta'ala. Mbak mun pian ininya tahimunnya kau maatur surang dalam rahim. Ya Allah Ta'ala ikam jadi apa ya Allah Ta'ala? Aku ini kira-kira cocoknya jadi nabi ya. Saya kok aku cocoknya jadi raja aja. Itu kita nama kehendak. Ini mama kita nih setelah tuhuk berdua mudahan anakku ini bungas ya. Yalah. Mudahan anakku ini cantik ya, macam-macam. Putih mengkunung ya. Pas keluar hirang lutung pulang. Nah ini kada kawa. Itu namanya jabarnya Allah Ta'ala. Nah di situ kita mengetahui artinya kita ini benar-benar lemah di sisi Allah Ta'ala. Itulah di situ kita mengetahuinya. Emang kita nih tahu, ya, antum mungkin kada hendak ke sini, berdakwah macam segala lah. Cuma ngaran kehendak Allah Ta'ala tak ke sini kita, iyalah. Pernah lah terbayang di kepala tuh hendak karena nggak boleh pernah, kada pernah. Jangankan pian ulun gitu kada terbayang-bayang. Cuma ngaran namanya itu ketetapan Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala. Di mana kita menyikapi itu ridha. Jadi seluruh perjalanan hidup kita ini ridha. Karena apa? Karena memandang tadi bahwasanya zat sifat yang menjadikan kita, yang mengatur kita, itu namanya ta'aluk kita. Ta'aluk kita terhadap Allah Ta'ala dan memandang bahwasanya sempurna Allah Ta'ala itu, kita itu duduknya di makam ridho namanya. Ridho aja apa yang diberikan Allah Ta'ala. Bila ridho itu bisa berarti kita sudah masuk ke makam ikhlas namanya. Bila ada perintah Allah Ta'ala kita laksanakan dengan ridho aja. Ridho. Akhirnya nanti ikhlas saja. Itu namanya mujahadah namanya.
riyadhah namanya. Riyadhah latihan. Dulu tadi anak datang ke sini kada beli listrik. Siang kada beli listrik. Nah, antum ini sudah beli listrik, bemik lengkap segala. Zaman anak kada beli listrik datang ke sini. Nah, itu masuk nyaman aja Ustaz ya lah. Masih banyak orangnya masih. Alhamdulillah. Ridha seperti itu. Jadi kita ridha dengan apa yang diberikan Allah Taala. Setelah ridha itu nanti diberikan keikhlasan tadi. Keikhlasan zahir, keikhlasan batin, namanya lezat batiniah tadi. Diberikan kelezatan batiniah sehingga kita dalam melaksanakan tuh kada ada lagi kita itu merasa terbebani. Karena apa? Karena sudah merasakan kelezatannya. Jadi kalau sudah di makam ridha itu ikhlas dah, dari timbul. Bila sudah ikhlas berarti bersih hati kita. Karena ikhlas yang zahir itu akan membawa kepada keikhlasan batin, Ustaz. Islah zahirnya ikhlas, batinnya ikhlas, berarti tidak ada yang timbul selain daripada kebesaran sifat itu. Karena hati ikhlas itu bersih, bersih pandangan batin kita dengan keridaan memandang kepada Allah Ta'ala, maka batin kita ini akan tajali kebesaran Allah Ta'ala. Itulah ikhlas yang sebenarnya nanti, di mana tidak ada yang timbul makhluk selain daripada Allah Ta'ala ini, selain daripada kebesaran sifat dan afalnya. Disitulah ikhlas yang sebenarnya, yaitu bagaimana kita memandang makhluk ini dengan lezat karena tajalinya kebesaran sifat dan afal Allah Ta'ala. Bagaimana kita itu lezatnya beribadah ketika tajalinya yang menjadikan kita itu mampu beribadah, sifat dan afalnya tadi mampu meliputi kita. Disitulah namanya keikhlasan zahir dan batin. Barulah kita merasakan namanya ma'rifat, namanya dengan Allah Ta'ala kalau bahasa orang itu. Nah, itu baru kita mencapai kemakrifatan kalau sudah makamnya sampai kepada ikhlas tadi. Jadi ujar Sidin, kita itu rugi dalam artian waktu kita yang luang kenapa kada digunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan lebih rugi lagi ujar Sidin, kalau orang itu dalam waktunya yang luang sama sekali kada ada halangan apa-apa, lalu dia itu kada mau beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih rugi lagi kata beliau. Nah, dari ulun tadi kalau orang salikin tadi itu mestilah dia dipaksa beribadah lah, kada bisa kalau orang salikin itu. Orang yang mengharapkan untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Ta'ala itu diutamakan adalah dengan riyadhah, latihan. Riyadhah, mujahadah, bersungguh-sungguh dulu. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, itu beribadah beda sampai dia itu mendapatkan makam nanti namanya istiqamah. Jadi istiqamah itu kayak apa? Kita mengetahui makam kita istiqamah. Apabila pian susah meninggalkan ibadah itu, berarti pian sudah masuk tuh ke makam istiqamah. Pian misalnya membaca Yasin habis maghrib, ketujuh membaca Yasin atau majlisan habis maghrib. Apabila susah kita meninggalkannya tuh rasa ada yang kurang di dalam hidup kita, itu berarti pian sudah masuk kepada makam istiqamah. Nah, makam istiqamah ini beriringan dengan makam tajrid lah namanya. Tajrid itu artinya mengusungkan secara zahir bisa, mengusungkan secara batin bisa. Itu bahasa orang tasawuf malah seperti itu. Namanya tajrid itu kita kan misalnya habis maghrib ini bermajlisan habis maghrib ini. Nah, pian itu ada kegiatan lain, tapi pian mampu untuk bermajelis tetap, itu namanya mentajridkan namanya. Pian itu meninggalkan yang lain, mengosongkan waktu untuk majelis. Sama itu. Kalau orang berwiritan, dia itu wani kada tulak bahasanya yang lain asalkan wiritannya habis. Seperti itu. Dia masuk ke makam istiqamah dan tajrid. Wani mengusungkan yang lain, mentajridkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Tajrid itu bahasa kita, bahasa Indonesianya artinya tuh apalah bahasa kita tuh kalau tajrid itu. Tajrid itu artinya berkorban lah bahasa kita itu. Banyak menggunakan waktunya tuh untuk Allah Ta'ala tuh tajrid namanya. Nah, orang tadi kan mampu asalnya sehari ini misalnya dalam beribadah itu 2 jam. Di dalam 2 jamnya ini waktu diambil, itu tajrid namanya. Khusus beribadah, itu namanya masuk kepada tajrid. Orang berwiritan di maghrib la ilaha illallah atau bersembahyang, itu dia mentajridkan diri namanya dengan Allah Ta'ala. Zahirnya mujahadah itu dikarasinya
Nah, apabila dia susah nanti untuk ketinggalan untuk itu, nah berarti dia masuk ke makam istiqamah namanya. Istiqamah berwiritan. Jurang kita tulakan. Aku wiritanku belum tuntung lagi nya. Nah, itu namanya dia mentajridkan jahirnya untuk beramaliyah. Tajrid namanya itu. Nanti daripada Allah Ta'ala yang memberikan itu setelah dia istiqamah zahir ini, lalu ditajridkan secara zahir nanti. Orang tadi itu, kalau masa salikin itu, dia itu mulai memasuki makam istiqamah itu, orang itu mulai memasuki makam syahadah kena. Aninya di sini kena orang itu teteh kada tapi hendak lagi begawi, kada hendak begaul lagi. Karena amaliyah wiritannya itu memberi nur di dalam hatinya. Rasa nyaman dengan Allah Ta'ala sudah. Kayak pian rasa nyaman misalnya di majelis sudah. Itu sudah masuk ke makam tajrid lalu menyaman di majelis. Sanggup meninggalkan yang lain. Itu berarti zahir pian umpat tajrid namanya. Kalau dipaksakan tadi boleh aja batinnya berwiritan. Tapi hatinya nyasal aku kalau umpat kawan tapi sambil berwiritannya bang. Itu batinnya namanya kada tajrid masih. Zahirnya aja yang tajrid tapi batinnya kada tajrid. Nah manakala tajrid zahir ini membawa kepada tajrid batin, dia itu berarti sudah masuk kepada makam syahadah, menyaksikan sudah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Setiap dia berwiritan rasa nyaman dengan Allah Ta'ala, sehingga yang lain hambar. Nah karena itu beriringan nanti dia itu rasa hambar sudah bakawan, rasa kada nyaman bakawan. Nyaman ini berwiritan aja, nyaman di rumah aja, nyaman suranganan aja. Nah orang ini sudah masuk kepada makam tajrid zahir, tajrid batin. Bila dibawanya begawi ngalih, rasa terganggunya, batinnya terganggu, wiritannya terganggu. Nah itu orang itu berarti sudah masuk kepada makam tajrid zahir, tajrid batin namanya. Ini kada perlu berhalwat ini, kada perlu berhalwat bila diberi rasa seperti ini. Itu namanya sudah berhalwat, ini kan tapi suka lagi bergaul dengan orang, nyaman batinnya terus memandang. Makanya orang itu untuk memperoleh ini biasanya berhalwat orang, bersunyi, berujlah dulu untuk mendapatkan ini supaya terbiasa kada bergaul, kada biasa mendengarkan orang lagi. Berujlah namanya, berjauh dari orang. Nah itu supaya nyaman ya, memandang terus setiap hari, memandang kebesarannya, sehingga nanti merasakan kelezatan dengan musyahadah itu atau dengan wiritan itu diberikan oleh Allah Ta'ala kelezatan nanti. Nah itu hanya merasa asing bergaul dengan orang, disitulah orang itu mulai masuk kepada makam tajrid. Yang diingatnya cuma Allah Ta'ala aja, senang aja dengan Allah Ta'ala, itu sudah masuk kepada makam tajrid zahir dan tajrid batin dan istiqamah namanya. Nah, habis itu baru diberikan Allah Ta'ala benar-benar tajrid zahir batin yang sebenarnya, yaitu wasil kepada Allah Ta'ala. Asalnya dia musyahadah menjadi kepada syahadah, makam di mana dia benar-benar senantiasa tajalli melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di makam ma'rifah atau di makam mahabbah orang tadi itu. Nah, itu baru dia mencapai wasil ilallah tadi. Jadi orang itu banyak berwiritan, macam-macam lah wiritannya. Entah itu baca Quran kah, entah itu bersalawat kah. Tapi ada dua macam lah tajrid ini. Ada yang tajrid yang diberikan oleh Allah Ta'ala langsung seperti tadi. Ada yang diberikan oleh guru kita. Nah, guru kita itu memasukkan kita ke makam tajrid itu dengan menambah wiritan kita biasanya. Wiritannya ditambah sidin. Yang asalnya habis maghrib sampai ke isya diberi guru, karena diberi sidin lagi yang dari subuh sampai subuh misalnya. Yang asalnya subuh, habis subuh sampai isyraq tuh kada ada punya wiritan, diberi guru wiritan. Itu kan waktu kita otomatis berkurang. Asalnya antara maghrib isya aja kita mentajridkan diri, habis subuh pun disuruh sidin mentajridkan diri pula. Karena diberi sidin lagi tengah malam, wiritan tengah malam, sehingga banyak awak kita ini mulai menghadap Allah Ta'ala terus per waktu, Ustaz, per waktu. Nah, per waktu kita habis maghrib ada wiritan, habis tengah malam ada wiritan, habis subuh ada wiritan, sehingga yang asalnya menganggur 10 jam berkurang menjadi 8 jam pulang menganggurnya. Nah, sisanya nanti diberikan terus oleh guru kita sampai kita itu seolah-olah seperti 24 jam beramaliyah. 24 jam beramaliyah.
Baik amaliyah zahir ataupun amaliyah batin nanti diberikan guru kita, itu menunjukkan bahwasanya guru kita itu menaikkan kita dari makam biasa ke makam tajrid, dari makam salikin menuju ke makam tajrid. Berarti kita sudah sampai kepada makam yang dikehendaki sidin, tinggal kita itu terbukanya futuhat terhadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Seperti itu orang kalau sudah orang mempunyai guru biasanya seperti itu diberikan Allah taala. Infiru khifafan wasikalan, majulah kamu kemudian perang berjalan kaki dan bertunggangan. Ujar sidin, kalau kita itu beribadah itu sama dengan orang berperang itu. Artinya bagaimanapun halangannya tetap maju. Hendak berjalan kaki kah? Hendak berkuda kah? Bahasa kita tuh sakit kah? Nyaman kah? Tetap aja dulu beribadah, karasi terus. Enggih, pantas saja orang wali adalah ulun melihat guru ulun adalah sakit tuh sembahyang sunat aja. Sembahyang sunat ya. Sidin sakit. Udu diudui bahasanya adalah sembahyang tuh garing bahasanya tuh tetap sembahyang sunat. Kita nang sigar nih kadang-kadang mau sembahyang sunat. Kan kehebatan guru itu mencontohkan dengan kita. Aku hendak sembahyang sunat di sini. Sembahyang sunat. Padahal berdiri di diri ya kan. Hendak sembahyang sunat kita nang berdiri bisa ini kadang-kadang kulir. Tinggal lagi dulu sembahyang sunat aja kita kan. Hanya datangilah Jarsidin medan perang itu walaupun dengan kita itu apa? Dengan berjalan kaki ataupun bertunggangan. Karena kita ini mujahadatun nafsi namanya. Berjihad melawani diri kita ini. Nah, mudah-mudahan kita mampulah, Masya Allah. Al-fikru sayrul qalbi pimaya dinil aghyar. Bermula Jarsidin pikiran itu adalah perjalanan hati di lapangan aghyar, yaitu di alam ini. Nah, jadi pikiran kita ini Jarsidin adalah apa namanya? Al-fikru sayrul qalbi, yaitu perjalanan hati atau pandangan hati di alam aghyar ini. Jadi kita itu hendaklah Jarsidin itu bahasa kita itu banyak bertafakur, memikirkan. Ada siang, ada malam, asalnya kadada, lalu diadakan. Di langit ada bintang, di bumi ada tumbuh-tumbuhan, langit di atas, bumi di bawah. Itu dipikirkan seberataan itu, ditafakurakan supaya perjalanan hati kita ini sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi orang itu kada bisa wasil juga kepada Allah Ta'ala kecuali orang itu musyahadah namanya, bertafakur. Jadi bertafakur itu adalah apa namanya? Pintu untuk kita mendapatkan ma'rifat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pintunya adalah dengan musyahadah, memikirkan apa yang di alam ini. Nabi jangan ika memikirkan Allah Ta'ala kada sampai pian. Utak kita kada sampai karena kita ini kabaru ujar guru ulun. Kita ini nak kadada asalnya diadakan oleh Allah Ta'ala. Memikirkan nama adakan tuh jangan jadi kada sampai utak kita. La tatafakkaru fi zatillah walakin tatafakkaru fi khalqillah. Pikirkan aja makhluknya ini kenyataan daripada kebesaran zat yang mempunyai sifat dan apal itu. Kebesaran zat yang menjadikan itu. Sempurnanya Allah Ta'ala. Menjadikan langit, menjadikan bumi. Sempurna itu yang kita pandang. Jangan mikirkan kayak apa Allah Ta'alanya lah. Kada terdapat. Tapi kita memikirkan sifatnya. Oh berarti kita ini ada, alam ini ada. Berarti orang luar biasa nama Allah ini. Oh langit ini indah benar. Ada betihang, ada bapa. Itu langit ini. Berarti orangnya maha kuasa. Baulah ini. Nah itu sama kita mikirkan masjid inilah. Bagusnya aja pelapunnya. Bagusnya masjidnya. Ini yang kita pikirkan timbul siapa? Tukangnya harat baulah. Haratnya tukangnya. Baulah ini. Nah itu timbul tukangnya. Nah itu karena seperti itu. Jadi mikirkannya. Al-fikratu sirajul qalbi faija jahabat fala ida'alahu. Bermula tafakkur itu Jarsidin adalah lampunya hati kita. Penerang hati kita. Nah, faija jahabat fala ida'altalahu. Kalau kita itu kada bisa bertafakkur maka kada bisa membawa kepada cahaya hati itu. Hati kita kada terang, kada terbuka. Nah, jadi syaratnya kita itu memang harus bisa memikirkan, bertafakur, memikirkan kebesaran Allah Ta'ala untuk mencapai tadi benar-benar melihat kebesaran Allah Ta'ala.
Karena lah jara ulun ranca itu kan di dalam kitab Kifiyatul Azkiyah itu disebutkan setiap ibadah ini itu pasti membawa kepada nur syahadah, nur penyaksian terhadap Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini sering bertafakur, maka hati kita ini akan terang. Sama dengan kita itu sering memikirkan segala sesuatu ini, kebesaran Allah Ta'ala. Namanya kalau orang di dalam ilmu tauhid namanya bisa mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Atau orang itu suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Ingat dalam setiap sesuatu itu kebesaran Allah Ta'ala. Ingat dalam setiap sesuatu itu senantiasa kada lepas daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala. Kita kau berdiam, kau bagara, kau hidup, kau mendengar. Seberata ini adalah imdad daripada Allah Ta'ala. Anugerah oleh Allah Ta'ala yang diliputi oleh sifatnya tadi itu. Sehingga kita ini bisa kudrat kawa kita ini bergerak, kawa kita ini berdiam, kawa kita berbicara, kawa kita melihat, dan seluruhnya bisa kita ini sempurna diri kita ini daripada sifat-sifat kita ini itu seberataan kada lepas daripada anugerahnya Allah Ta'ala, daripada minnahnya Allah Ta'ala, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga kalau kita berzikir itu kita rasakan dia, kalau kita sembahyang kita rasakan dia, semuanya ini nikmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mengakui diri kita ini, jangan sampai kita merasa kita yang paling harat beribadah, jangan sampai kita ini merasa bahwasanya kita yang paling harat berzikir, jangan sampai kita merasa kita yang paling harat ini menuntut ilmu, paling rajin. Jangan. Kita memandang diri kita kaum menuntut ilmu ini semata-mata adalah hidayah dan taufiknya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita seperti itu. Sehingga kita ini kada bisa lupa lah. Bila berduduk kita lupa, kalau kada lupa. Kalau kita berzikir kada lupa. Kalau kita memandang kada lupa dengan kebesaran Allah Ta'ala tadi. Kenapa? Karena hati kita dengan sebab bertafakur tadi terang hati kita. Al-fikratu sirajul qalbi. Jadi bermula kita itu bertafakur itu adalah ujar sidin penerang bagi hati kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hati kita diberikan oleh Allah Taala nur syahadah, nur menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diselamatkan etikad kita, diselamatkan ibadah kita, diselamatkan keyakinan kita, sehingga benar-benar kita mati dalam keadaan sempurna, membawa iman sempurna dan dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya karami. Ya Allah biha, 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 ya Allah biha.